Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eriska, NPM 19160075. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8, yaitu pendudukan bangsa asing Belanda Inggris, yang dimana terkait dengan mata kuliah sejarah, budaya, dan tradisi Lampung. Selanjutnya yaitu materi yang pertama adalah pendahuluan. Pada masa penguasaan VOC pada tahun 1751, Arya Adisantika menerima Kesultanan Banten sebagai pinjaman dari VOC. Pengangkatan Arya Adisantika ini tidak menghentikan para pemberontak, sehingga menyebabkan VOC mengerahkan lebih dari 1.000 pasukan untuk memukul mundur para pemberontak. Kiai Tapa pun melawannya dengan melakukan pembakaran, perampokan, dan pembunuhan di dataran-dataran tinggi Batavia. Kemudian Kiai Tapa dan para pewarisnya yaitu Ratu Bagus Buang berhasil menyelamatkan diri, di mana ia setelahnya melakukan serangan-serangan yang tidak teratur terhadap VOC di Selat Sunda. Selanjutnya Kiai Tapa pun pergi ke arah timur untuk melibatkan diri pada perang Sukesi Jawa ketiga pada tahun 1746 sampai 1751, di mana perang ini terlibat antara Pakubuwono II dan Pakubuwono III yang menghasilkan perjanjian Giyanti, di mana perjanjian ini hasilnya yaitu membagi kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Surakarta. Selanjutnya, secara resmi Banten menjadi wilayah jajahan VOC, di mana secara tidak langsung Lampung pun menjadi wilayah daerah bawahan VOC. Sebagai akibat dari peperangan Eropa pada akhir abad ke-18, perdagangan pun menjadi terhalang. Banyak perampokan-perampokan yang terjadi sehingga menyebabkan Lampung lepas dari VOC. Lalu Lampung pun dibiarkan mengurus daerahnya sendiri. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun resmi dibubarkan. Kemudian dikirimkanlah Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Herman Wilhelm Daendels, di mana ia berhasil mendarat di pulau kecil dekat Selat Sunda pada tanggal 1 Januari 1808. Di sini Daendels ingin membangun benteng-benteng pertahanan yang di mana ia meminta para pekerjanya berasal dari Kesultanan Banten. Tetapi Kesultanan Banten pun tidak menuruti atau tidak mengikuti apa yang dimaukan oleh Daendels tersebut, sehingga Daendels pun marah dan melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Banten. Kemudian Sultan Banten diculik dan dibuang. Lalu wilayah Banten ini menjadi wilayah bawahan Belanda. Dengan status Banten yang baru ini, Lampung juga melalui Besluit, di mana pada tanggal 22 November 1808 Lampung menjadi wilayah daerah langsung di bawah Gubernuran Belanda. Di bawah kekuasaan Belanda, wilayah Lampung memiliki batas-batas administratif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian utara berbatasan dengan Keresidenan Palembang, yaitu distrik Komering Ilir. Selanjutnya di bagian timur berbatasan dengan Keresidenan Bengkulu, yaitu distrik Kerui, dan berbatasan dengan Keresidenan Palembang. Yang terakhir bagian barat yaitu distrik Komering Ulu, di mana keputusan batas-batas pembatasan wilayah ini berdasarkan hasil keputusan pemerintah pada tanggal 1 Juni 1824 nomor 18. Materi selanjutnya yaitu tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan Raden Inten I dan Raden Imba II. Penguasa di Lampung yang memiliki kekuasaan nyata ialah Raden Inten I yang memiliki gelar Dalem Kusuma Ratu ke-6 pada tahun 1728 sampai 1751 di Negara Ratu dekat Kalianda. Belanda pun tidak bertindak keras terhadap Raden Inten I, bahkan Belanda mengakui kepemimpinan Raden Inten I terhadap rakyatnya dan pangkatnya yang memiliki gelar Ratu dan Kurnel. Pada tahun 1816,
setelah Perang Eropa selesai, melalui surat perjanjian antara pemerintah Inggris dan Belanda, di mana Indonesia kembali diserahkan ke tangan Belanda lagi. Kemudian di Lampung diangkatlah seorang asisten residen baru yang berada langsung di bawah Residenan Banten. Raden Intan I tidak ingin mendekat kepada Belanda dan tidak ingin mengajukan permohonan terhadap pemerintah Belanda atas kedudukannya. Raden Intan I pun tidak ingin dijajah oleh Belanda. Pemerintah Belanda pun tidak mengelak eksistensi dari kekuatan Raden Intan I di daerah Lampung. Sehingga pada bulan Juni 1817, asisten residen dari pemerintah Belanda ini menemui Raden Intan I di Kalianda untuk mencapai kata sepakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Raden Intan I bersedia mengakhiri jalan kekerasan dan bersedia membantu pemerintah. Yang kedua yaitu Raden Intan I diakui kedudukannya sebagaimana pada masa pemerintahan Daendels. Yang ketiga yaitu Raden Intan I mendapatkan dana pensiun. Tetapi masa damai itu hanya berlangsung sebentar. Hubungan antara pemerintah Belanda dengan Raden Intan I ini kembali meruncing sehingga mengakibatkan Belanda menempuh jalan kekerasan. Pada bulan Desember 1825, Geza Geberlelief bersama dengan Letnan Misonius datang ke negara Ratu untuk menangkap Belanda dengan membawa pasukan 35 orang serdadu dan 7 opas. Tetapi justru pada tanggal 13 Desember 1825, Raden Intan I malah menyerang perkemahan tentara Belanda, yang dimana akibat dari peperangan ini Lelief pun wafat. Setelah Lelief tewas dan Letnan Misonius ini luka-luka, mereka pun terpaksa kembali ke Teluk Betung. Lalu 3 tahun kemudian sejak penyerangan itu, Raden Intan I pun wafat. Tidak ada perhatian Belanda untuk melenyapkan kekuasaan Raden Intan I pada saat itu, karena pasukan Belanda difokuskan untuk penyerangan terhadap pasukan Pangeran Diponegoro. Kemudian Raden Intan I pun digantikan oleh putranya yaitu Raden Imba II yang memiliki gelar Kusumaratu pada tahun 1828 sampai 1834, di mana Raden Imba ini melakukan hubungan antara Sultan Lingga dengan melakukan perkawinan terhadap saudara perempuannya. Melihat gerak-gerik dari Raden Imba II dan atas desakan dari asisten residen J.A. Du Bois, pemerintah Belanda mengirimkan beberapa kali ekspedisi, di mana ekspedisi itu selalu gagal dan berhasil dikalahkan oleh pasukan Raden Intan II. Kemudian pada tanggal 23 September 1834, pemerintah Belanda kembali mengirimkan ekspedisi lagi dan dibawahi atau dipimpin oleh Kolonel Elot, di mana ia mempersenjatai ekspedisinya dengan 21 ofisir, 800 orang serdadu dan beberapa meriam besar. Atas penyerangan itu, benteng Raja Gepe berhasil direbut. Tetapi pimpinan perlawanan rakyatnya beserta 2 hulu balangnya itu berhasil meloloskan diri ke Lingga dengan niat mencari bantuan. Tetapi rencana meminta bantuan tersebut tercium oleh Belanda, sehingga Sultan Lingga dengan terpaksa menyerahkan Raden Imba II ke tangan Belanda. Raden Imba II pun dibawa ke Batavia lalu dibuang ke Pulau Timor. Materi selanjutnya ialah perjuangan Raden Intan II. Sejak perlawanan rakyat Lampung di bawah pimpinan Raden Imba II dipadamkan, Belanda dapat sepenuhnya berkuasa di Lampung. Setelah kurang lebih dari 15 tahun daerah Lampung ini tentram, muncul kembali pergolakan yang dipimpin oleh Haji Wakia, Wak Mas, dan Luru I dari Banten. Pemimpin pergolakan ini menjalin hubungan dengan Raden Intan II yang merupakan cucu dari Raden Intan I yang mengambil nama kakeknya yaitu Raden Intan I yang dianggap keras kepala oleh Belanda. Peran Haji Wakia sangatlah besar dalam pemerintahan Raden Intan II, di mana beliaulah
yang melantik Raden Intan II pada tahun 1850 sebagai penguasa yang tadinya merupakan daerah Keratuan Darah Putih di Kuripan dekat Kalianda. Kemudian, Raden Intan II ini merupakan anak dari Raden Imba II yang dahulunya dibuang ke Pulau Timur pada tahun 1834. Pelantikan Raden Imba II ini sebagai ratu disusul dengan persiapan untuk menghadapi Belanda. Untuk mematahkan perlawanan rakyat, Belanda mula-mula melakukan jalan diplomasi, di mana ia membujuk Raden Intan II untuk mendapat pengampunan dan mendapatkan biaya pendidikan oleh pemerintah. Tetapi tawaran itu pun ditolak oleh Raden Intan II, sehingga Belanda kembali menempuh jalan kekerasan untuk menghentikan kekuasaan dari Raden Intan II ini. Berkali-kali Belanda mendapatkan perlawanan sengit sampai pada tahun 1856. Atas balas dendam dan ambisi pribadi, kesetiaan berubah menjadi garansi untuk membuktikan bahwa perjuangan Raden Intan II terhenti oleh tangan putra bangsanya sendiri. Baik, materi selanjutnya ialah pengaruh pendudukan bangsa Eropa terhadap sistem kemasyarakatan. Keadaan di Indonesia, terutama keadaan di Pulau Jawa, sangat berpengaruh terhadap keadaan di Lampung. Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 menyebabkan Belanda banyak memusatkan pasukannya di Jawa Tengah, sehingga para penguasa-penguasa di Lampung yang seharusnya patuh terhadap Belanda malah bertindak sendiri-sendiri. Kemudian pada abad ke-19 banyaknya ditandai perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai daerah. Di Sumatera ada perlawanan rakyat di Sumatera Barat, di Palembang, di Tanah Batak, dan juga di Lampung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perlawanan-perlawanan rakyat tersebut dapat ditumpas oleh Belanda dengan keberhasilan Belanda memecah belah bangsa Indonesia. Di Lampung pada masanya terdapat perlawanan rakyat di mana pada kepemimpinan Raden Intan II, di mana Belanda kewalahan dalam menghadapinya. Belanda pun dapat menguasai sepenuhnya wilayah Lampung dengan menerapkan sistem yang diterapkan di Pulau Jawa. Ketika VOC membentuk distrik Lampung pada tahun 1817 di Terbanggi, Belanda belum mengubah struktur kemasyarakatan adat di Lampung. Tetapi pada tahun 1826, Belanda mengubah struktur adat masyarakat Lampung atau marga masyarakat Lampung yang tadinya otonom menjadi residen. Melalui ordonansi marga, Belanda membagi Lampung atas 84 marga berikut batas-batas teritorialnya. 78 dari 84 itu merupakan warga etnis Lampung dan sisanya merupakan pendatang utamanya dari Sumatera Selatan. Kemudian, para penguasa di Lampung memperjuangkan sistem marga dan pada akhirnya diakui oleh Belanda pada tahun 1928. Materi selanjutnya ialah kehidupan seni budaya. Suku bangsa Lampung memiliki seni budaya tersendiri yang menjadi identitas tersendiri pula. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Lampung sangat taat dalam menganut agama dan serta memegang teguh adat istiadat mereka. Pengaruh Barat sangat sulit masuk ke kehidupan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lampung atau penduduk Lampung ini pada abad ke-19 tidak terpengaruh budaya luar yang dibawa oleh orang Barat, yaitu Belanda. Selanjutnya ialah sistem pendidikan. Pada abad ke-19, masyarakat Lampung banyak menganut sistem pendidikan tradisional, di mana pada zaman dahulu, masyarakat Lampung ini merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang sederhana. Bimbingan ini dibutuhkan agar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pada masa yang akan datang. Anak-anak wanita diajarkan secara berangsur-angsur hingga dewasa sampai ia siap menjadi seorang istri, sedangkan untuk anak laki-laki diajarkan sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai kepala keluarga. Kemudian mereka diajarkan juga
bagaimana sopan santun ketimuran yang sebagaimana kita ketahui sebagai bekal cara bergaul di masyarakat dan keluarganya. Kemudian ada kesenian. Dalam bidang seni rupa, Lampung memiliki ciri khas tersendiri. Pada abad ke-19, ada di bidang arsitektur yaitu Rumah Adat Lampung. Rumah Adat Lampung yaitu sesat digunakan sebagai upacara-upacara adat. Selanjutnya ada seni tari Lampung. Seni tari Lampung ini harus dipelajari oleh muda-mudi agar tidak tersisih dalam pergaulan, bahkan bisa menaikkan martabatnya sebagai seorang bujang dan gadis. Selanjutnya ada karya-karya sastra Lampung. Karya-karya sastra Lampung ini ada puisi dan prosa. Puisi Lampung yaitu contohnya yaitu Bebandung. Sedangkan karya sastra prosa yaitu contohnya Serambai. Anak-anak gadis, terutama anak-anak gadis dari ketua adat, diajarkan berbagai kesenian seperti seni tari, seni suara. Seni suara ini meliputi pantun, syair, teka-teki, peribahasa, dan lain-lain. Materi selanjutnya ialah sistem religi dan falsafah hidup. Penduduk Lampung telah menganut agama Islam pada abad ke-16, tetapi sisa-sisa kepercayaan Hindu masih melekat pada masyarakat Lampung. Kemudian kita bisa melihat masyarakat Lampung masih mempercayai kepercayaan tahayul, di mana dengan kebiasaan-kebiasaan seperti membakar menyan, jampi-jampi yang berbau Hindu, dan sedekahan orang mati. Hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, dan hari ke-100. Tetapi masyarakat Lampung yang telah menganut agama Islam merupakan masyarakat yang taat terhadap agamanya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan lama seperti sisa-sisa animisme dan Hindu tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dalam bidang falsafah, masyarakat Lampung mengenal istilah pil pesenggi, yaitu bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, dan kewajiban. Secara keseluruhan, masyarakat Lampung bersifat terbuka dan penuh toleransi terhadap unsur-unsur yang datang dari luar. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.